Pernah mendengar istilah kota Casablanca atau Casablanca yang memiliki daya tarik budaya tersendiri? Tahukah sahabat, bahwa kota ini terletak di negara Maroko yang kental dengan budaya serta peradaban Islam? Ya, kota multibudaya yang terkenal di dunia tersebut berada di Maroko bagian utara dan hampir berdekatan dengan kota Rabat merupakan ibu kota dari negara Maroko. Namun, sebagian besar orang justru lebih familiar dengan kota Casablanca dibanding Rabat. Casablanca juga merupakan kota terpadat di negara yang juga berjuluk Makareh, tanah Tuhan oleh orang Persia tersebut. Bahkan, di Indonesia, terdapat jalan bernama Casablanca yang terletak di kawasan Jakarta Selatan merupakan salah satu buah kerjasama antara Indonesia Maroko sejak tahun 1960-an. Kala itu, pemerintah Indonesia mengadakan program Sister City bersama dengan pemerintah Maroko. Ditambah, Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat mendukung adanya kemerdekaan di sana. Masuknya Islam di Maroko, pada masa Rasulullah berdakwah, kawasan benua Afrika yang mendapatkan dan mengenal ajaran Islam barulah mereka yang hidup sekitar Horn of Africa, tanduk Afrika. Bila kita menengok bentuk benua Afrika di peta, maka akan kita temukan bentuk seperti tanduk yang berada berdekatan dengan Teluk Aden atau berseberangan dengan negara Yaman. Negara-negara tersebut meliputi Somalia, Djibouti, Ethiopia, Somaliland, dan Eritrea. Dakwah Islam barulah mencapai wilayah Afrika Utara saat masa Khulafaur Rasyidin. Bangsa Arab pada saat itu menyebut kawasan yang berada di wilayah tersebut dengan julukan Maghribi, yang berarti tempat terbenamnya matahari, dan meliputi Maroko, Tunisia, Aljazair, dan Libya. Sementara itu, bila dilacak kembali secara genetika memang wilayah ini memiliki keturunan yang berasal dari orang Berber, Arab, Iberians, Yahudi, dan Afrika Sahara. Dimulai pada tahun 670 Masehi, Islam masuk ke wilayah tersebut melalui keberhasilan penaklukan yang dilakukan pasukan Bani Umayyah di bawah pimpinan Uqbah ibn Nafi. Berawal dari peristiwa inilah budaya dan ajaran Islam mulai berkembang pesat di Maroko. Sedangkan sebelumnya, ajaran Kristen yang lebih mendominasi. Butuh waktu yang cukup lama untuk bangsa Arab di bawah kepemimpinan Bani Umayyah untuk bisa membaur dengan orang lokal Maroko. Barulah pada sekitar tahun 788 M, diangkatlah Moulay Idris sebagai pemimpin pertama kerajaan Maroko. Dinasti tersebut dikenal dengan istilah Dinasti Idrisiyah. Moulay Idris merupakan keturunan dari Rasulullah SAW, dari Hasan bin Ali. Tepatnya cucu dari Hasan putra Fatimah. Idris sempat ikut dalam pemberontakan yang dilakukan oleh kalangan Alawiyah dan Syiah terhadap Musa al-Hadi pemimpin Bani Abbasiyah sebelum Harun al-Rashid. Dirinya berhasil selamat dan melarikan diri ke wilayah Mesir hingga sampai di Maroko. Pemiliki nama asli Idris ibn Abdullah ini disambut oleh Ishak bin Muhammad, pembesar kabilah Aurabah. Latar belakang bahwa Idris masih keturunan Rasulullah SAW. Ini pun menjadi faktor utama diterimanya ia oleh Ishaq. Idris pun akhirnya menikah dengan putri dari sang kabilah, yang bernama Kansa al-Warbi atau yang dikenal pula dengan Kensa. Dalam bahasa Arab, Maroko disebut dengan Al-Mamlaka Al-Maghribiyah yang berarti kerajaan barat. Hal ini dikarenakan Maroko menjadi salah satu negeri Maghribi yang terletak di paling barat. Sedangkan, nama Inggris Maroko adalah Maroko yang berasal dari serapan bahasa Spanyol yaitu Marruecos. Kata ini sebenarnya merupakan bahasa Latin abad pertengahan yaitu Moro, yang mana dalam bahasa Persia disebut Marrakesh. Terdapat dugaan bahwa ujung dari Marrakesh merupakan bahasa Berber yaitu Murakush, yang berarti tanah Tuhan. Karena letak Maroko yang sangat strategis, berdekatan langsung dengan Spanyol, negara yang berada dekat dengan gurun Sahara ini, menjadi gerbang masuknya Islam ke Eropa. Selain itu, peran Maroko pada masa lampau juga sangat penting, yaitu sebagai tempat transitnya aktivitas bisnis. Perkembangan Islam di Maroko karena gejolak Syiah dan Sunni. Sayangnya dinasti pertama yang ada di Maroko tersebut merupakan penganut Syiah Alawi. Bertahun-tahun sering terjadi konflik antara dinasti Idrisiyah dan dinasti Abbasiyah. Mirisnya, Idrisiyah Maroko justru meninggal akibat diracun oleh utusan Harun al-Rashid dari Baghdad. Dinasti Idrisiyah berlangsung hingga 9 keturunan raja, yakni hampir selama 2 abad. Dinasti ini mulai tumbang akibat adanya pemberontakan yang dilakukan oleh orang Berber. Kemudian, dinasti ini digantikan oleh dinasti Fatimah yang berpegang pada Syiah Islamiyah. Setelah berhasil menggulingkan Yahya 4 keturunan Idrisi Maroko, dinasti Fatimah berkuasa hingga tahun 1171 Masehi. Maroko dipimpin oleh dinasti Al-Murabitun yang tetap mengakui kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Pada era itu, Maroko juga berperan membantu Raja Mutamid bin Ibad dari Spanyol untuk melawan orang-orang Kristen yang hendak melenyapkan Islam di sana. 4 abad setelahnya, kekuasaan beralih ke dinasti Al-Muwahhidun yang tercatat pernah membantu Salahuddin Al-Ayyubi dalam Perang Salib. Pemerintahan bergeser kembali ke dinasti Marin pada abad ke-13 hingga memasuki abad ke-14. Berlanjut oleh dinasti Watasi, hingga kemudian negeri ini sempat dikuasai berbagai penguasa. Diiringi berbagai dinamika hingga pemberontakan yang dilakukan oleh rakyatnya sendiri. Sayangnya, melalui perjanjian Fez pada 1921 antara Perancis dan Maroko,
Negara ini sempat menjadi protektorat Perancis. Perjanjian ini berakhir pada 1955 setelah kembalinya Sultan Muhammad V dari pengasingan. Secara resmi, Maroko merdeka pada tanggal 2 Maret tahun 1956. Pergantian dinasti kepemimpinan tentu juga berdampak pada jejak peradaban serta budaya yang ditinggalkan. Terlepas dari hal itu, Islam di Maroko masih berusaha untuk menganut bagaimana apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Islam di Maroko saat ini didominasi dengan pengaruh Sunni yang menganut mazhab Maliki. Hukum pidana dan perdata yang diterapkan sudah memasuki babak modern, meski tidak lepas dari pengaruh mazhab tersebut, sekarang Maroko adalah negara muslim terbesar di benua Eropa.